Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang terdiri dari 1 lembar kain batik, 1 lembar kain polos, pola rok bagian belakang dengan skala 1:4, gunting kain, dan pentul. Sebelum kita mulai, untuk meletakkan pola pada kain yang polos, ada satu hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu pada setiap kain akan ada bagian tepi kain yang tidak bertiras. Biasanya terletak di bagian sisi kain atau kanan dan kiri kain. Kanan dan kiri kain ini atau tepi kain ini dihubungkan oleh garis horizontal yang dinamakan dengan arah lebar kain. Sementara garis vertikal dinamakan dengan arah panjang kain. Dalam meletakkan pola, idealnya kita mengikuti arah polanya seperti tanda panah di gambar. Jika arahnya memanjang seperti ini, berarti bisa diletakkan memanjang atau pada arah panjang kain. Dalam meletakkan pola, untuk persiapan pemotongan dapat dilakukan dengan cara melipat kain seperti ini. Kain diletakkan lalu diberi kampuh sesuai kebutuhan. Misalnya, bagian atas 1,5 cm, bagian sisi 2 cm, bagian bawah 3,5 cm, dan bagian tengah belakang untuk pemasangan resleting itu bisa di 2,5 sampai 3,5 cm. Selanjutnya, saya akan semat pola ini, lalu akan saya gunting. Pola sudah selesai saya gunting sesuai dengan kampuh, namun untuk bagian tengah belakang ini atau bagian resleting ini, kampuhnya saya perbesar untuk memudahkan nanti dijahit pada demonstrasi. Berikut hasil kain yang telah dijahit, atau hasil rok bagian belakang pola 1:4. Anggap saja bagian atas ini merupakan sambungan resleting. Jika Anda perhatikan, arah lebar kain itu teksturnya agak mulur atau elastis ya, seperti stretchy. Sedangkan arah panjang kain itu biasanya lebih kaku atau tidak stretchy, tidak elastis ya, tidak mulur. Peletakan pola pada kain polos telah selesai. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara meletakkan pola pada kain bermotif. Di sini terdapat kain batik dengan motif sekar jagad. Untuk meletakkan pola pada kain batik ini, tentunya akan lebih sulit atau lebih rumit dari kain polos, karena selain harus mencocokkan dengan arah panjang serat dan arah lebar serat kain, kita juga harus mencocokkan motifnya. Bagaimana caranya? Saya contohkan. Pertama-tama saya akan meletakkan pola rok bagian belakang sebelah kanan. Karena ini adalah tengah belakang, maka motif dari kain yang akan diambil harus dicocokkan agar menambah estetika. Seperti contoh, saya menggunakan bunga ini sebagai patokan. Selain menggunakan patokan bunga ini, saya juga menggunakan patokan titik-titik ujung pola atas dan bawah untuk mempatenkan posisinya. Maka, pola bagian belakang sebelah kiri akan saya letakkan pada kain sesuai dengan pola ini. Contohnya di sini ya. Jika posisinya sudah pas, maka kita bisa menyemat pola ini, dan mungkin jika kesulitan bisa ditandai dengan kapur atau hal lain. Setelah pola dirasa pas, kita bisa menggunting sesuai dengan kampuh yang diberikan. Kain telah selesai digunting sesuai dengan posisi motif yang diinginkan. Jika Anda memperhatikan, mungkin Anda akan sadar jika pada kain polos saya menggunting pola dengan cara melipat kain menjadi 2 secara langsung. Sementara pada kain batik ini, saya melebarkan kain seluruhnya, tidak melipatnya. Hal itu karena untuk kain batik ini diperlukan ketelatenan dalam mencocokkan
motifnya, sementara jika dilipat secara langsung, motifnya itu akan menjadi berantakan. Setelah ini saya akan menjahit bagian tengah belakang rok dan memperlihatkan hasilnya apakah betul motifnya itu menyatu. Berikut hasil jadi rok skala 1/4 dengan kain batik. Saya jahit semuanya dari atas sampai bawah, tapi anggap saja ini adalah sambungan resleting. Bisa dilihat oleh teman-teman, walaupun ini merupakan sambungan, tapi tidak terlihat seperti sambungan ya, karena pola motifnya menyatu. Peletakan pada kain bermotif juga telah selesai. Selain kain polos dan kain motif batik, terdapat banyak sekali kain motif-motif lainnya seperti motif kotak-kotak, bulat-bulat, dan lainnya. Dan itu pun sama, untuk motifnya itu harus dibuat menyatu seperti kain batik ini agar menambah nilai estetikanya.